Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan membahas tentang akhlakul mazmumah. Kelompok kami terdiri dari Madinah Fikri Prima Alfanisa, Muhammad Alfat Gifari, dan Renanda Raffi Aldilan. Yang pertama, kami akan membahas tentang definisinya. Nah, akhlakul mazmumah ini secara singkat berarti akhlak yang tidak terpuji, buruk, dan tercela. Lalu, akhlakul mazmumah ini juga bisa dikatakan sebagai segala macam bentuk perbuatan, ucapan, dan juga perasaan seseorang yang bisa merusak iman dan tentunya mendatangkan dosa untuk diri sendiri. Nah, macam-macam akhlakul mazmumah yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah ujub takabur. Baik, saya akan melanjutkan tentang ujub takabur. Landasan konseptualnya itu, ujub memiliki arti merasa dirinya sebagai penentu kesuksesan orang lain, memuji diri sendiri. Selanjutnya itu ada takabur yang artinya ujub yang ditonjolkan pada orang lain, angkuh, sombong, dan merendahkan. Ujub ini berarti dalam arti dia membanggakan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain, dia bangga dengan hasilnya sendiri dan lain sebagainya. Dan kemudian takabur ini dimaksudkan dengan sikapnya ataupun ujub yang ditonjolkan. Dalam kata lain, sikap yang ditonjolkan kepada orang lain. Sikapnya itu apa aja sih? Ada angkuh, sombong, dan merendahkan. Nah, merendahkannya ini bisa salah satu menjadi merendahkan diri orang lain. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan dalam artinya, kehancuran manusia terletak pada dua hal, yakni sikap pesimis, dan apabila kita terjangkit penyakit ini, maka kita akan sulit bergaul dalam keorganisasian atau bekerja sama dengan orang lain. 7 sebab timbul takabur. Yang pertama itu ilmu. Ada pepatah Arab pernah mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajarah bila samarin. Ilmu yang tidak dimanfaatkan bagaikan pohon tidak berbuah. Kalau dalam arti sifat takabur ini, dia membanggakan ilmunya sendiri untuk dimanfaatkan diri sendiri, tidak untuk dimanfaatkan atau tidak dipergunakan oleh orang banyak, sehingga dia melakukannya sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Itu selanjutnya itu ada amal dan ibadah. Amal dan ibadah ini menjadi satu kesatuan, dalam arti amal ini ada salah satu hadis yang menyatakan sampaikan walau satu ayat. Nah, sampaikannya ini bisa arti lain, bisa sebagai ilmu kah, budi pekerti kah, ataupun perbuatan yang baik yang bisa ditirukan oleh orang lain, tidak hanya ditirukan oleh diri sendiri. Dan ibadah ini juga sama dengan amal. Ibadah ini kita tidak bisa sendiri-sendiri, ataupun kita bangga nih dengan ibadah kita, yang istilah kata kita sering nih istilahnya puasa Senin Kamis secara full dalam satu bulan, terus kita sholat tahajud selama 1000 malam ataupun lain sebagainya. Itu dari sifat takabur ataupun membanggakan diri sendiri. Terus yang kedua itu yang ketiga itu garis keturunan ataupun nasab. Nah, kalau dari keturunan ini bisa diartikan dalam ketika ada dua orang, yang satunya ini dia termasuk salah satu garis keturunan yang kaya raya 7 keturunan, dan si yang keduanya ini, orang kedua ini dia salah satu dari keturunan yang miskin ataupun menengah ke bawah. Jadi sehingga masyarakat golongan yang kaya raya dia memandang bahwa si orang kaya raya ini bisa apa saja, dan dia melakukan kesombongan dari hartanya dari garis keturunannya itu. Terus kemudian itu kecantikan ini kok zaman sekarang itu seperti orang yang membanggakan dengan keindahannya dia, glamorannya dia, ataupun yang ada di sekujur tubuhnya. Kalau misalkan orang yang lain bisa dibilang insecure lah dengan orang yang lebih cantik dan segala macam.
Terus yang selanjutnya itu ada harta. Harta ini bisa membinasakan orang lain dengan dia tidak memanfaatkan sebaik mungkin. Salah satunya itu dia sering menghambur-hamburkan uang dengan bangganya sendiri, dengan kesuksesannya sendiri, tidak dibagi dengan perbuatan yang baik, sehingga dia bikin ini harta gue dan sebagainya. Kalau istilah sekarang, harta, tahta, wanita, dan anda. Terus selanjutnya itu ada kekuatan. Nah, kalau kekuatan ini bagi orang-orang yang memiliki kuasa berlebih. Dalam arti, contohnya bisa dibilang dalam arti pemerintahan. Dia bisa mengambil seluruh andil yang dia miliki tanpa mempedulikan hak-hak yang dibutuhkan, seperti keadilan sosial ataupun tolong menolong yang harus dibantu segala macam. Dan ini pengikut ini kalau di zaman sekarang bisa masuk dari followers ataupun orang yang mengikuti fashion dia segala macam dia, dan itu menjadi kebanggaan dia sendiri. Untuk selanjutnya itu ada namanya apa sih relevansi ataupun hubungannya dengan moral profesi. Sikap memuji diri sendiri adalah bukti kelemahan diri bahwa ia memerlukan pujian. Untuk selanjutnya itu ada ujub akan berbahaya bagi amal soleh. Walaupun di sisi lain, ujub membantu meningkatkan kepercayaan diri dan perbaikan diri. Untuk poin pertama ini, sikap memuji diri sendiri dan bukti kelemahan diri. Nah, kita ini boleh membanggakan diri kita, tapi di lain sisi kita harus bisa mengontrolnya ataupun meminimalisir sehingga kita tidak terjerumus yang tidak benar. Dan nyambung nih dengan berbahaya bagi amal soleh. Amal soleh itu seperti apa? Kita memandang diri kita itu lebih baik dari orang lain, sehingga menimbulkan percikan-percikan yang membuat orang lain menjauhi kita, sehingga amal soleh kita tercampur dengan amal yang tidak baik gitu. Terus untuk yang ketiga ini ada pada saat dimana social reward tidak berbahaya bagi mental muslim. Ilmuwan psikolog ketika pujian masyarakat ataupun ucapan terima kasih klien dipandang sebagai karunia Allah. Kalau menurut saya ini sebagai yang hafiz ataupun hafizoh. Social rewardnya apa? Hafiz dan hafizoh ini dia bisa mengamalkan, dia bisa orang yang belum hafizoh, dia melihat si hafizoh ini, dia akan menirukan dia akan sebagai acuan dia sehingga dia bisa mengikuti oleh si hafiz tersebut dan dipandang sebagai karunia Allah. Dan dipandang karunia Allah ini karena dia memiliki hasil dari yang mengikuti dari si hafiz tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya, nanti bakal dilanjutkan oleh teman saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renanda Raffi Aldilan. Kali ini saya akan membahas tentang ghibah. Oke, baik, kita mulai landasan konseptualnya. Nah, untuk definisi ghibah sendiri itu adalah ketika kita seorang mengetahui kekurangan yang ada pada fisik, nasab, tabiat, ucapan, agama, rumah, harta, kemudian disebarkan orang lain dengan maksud menyudutkan orang, dipergunjingkan, atau kita menjadikan pembahasan itu sebagai pembahasan yang terjadi di lingkungan sekitar lah, kayak seperti kita membicarakan keburukan orang lain, membicarakan kekurangan fisik orang lain kepada teman-teman kita, dan ini kerap terjadi di lingkungan sekitar kita. Dan untuk hadis tentang ghibah tersebut ini diriwayatkan oleh hadis Muslim. Jika yang engkau gunjingkan benar adanya pada orang tersebut, maka engkau telah melakukan ghibah. Dan jika engkau sebut tidak ada pada orang yang engkau sebut, maka engkau telah melakukan dusta atasnya. Lalu kita lanjut ke hukum ghibah.
juga ada nih pada surat Al-Hujurat ayat 12, di mana artinya, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu makan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Kalimat perumpamaan yang berbunyi, sukakah salah seorang di antara kamu makan daging saudaranya yang sudah mati? Ini bisa dikaitkan dengan kita membicarakan kekurangan orang lain, keburukan orang lain, hal-hal buruk yang ada dalam diri orang lain, teman kita, saudara kita, keluarga kita. Nah, tapi ada loh gibah yang diperbolehkan. Nah, apa aja nih gibah yang diperbolehkan nih? Di sini saya mengambil contoh gibah yang diperbolehkan, salah satunya itu melaporkan perbuatan aniaya, atau bisa disebut sebagai kekerasan. Ketika kita melihat seseorang yang sedang teraniaya, boleh kita laporkan, atau kita yang berbicara kepada orang lain dengan tujuan yang benar. Dan hal ini diperbolehkan juga loh dalam agama, karena membela kebenaran. Contoh, ketika kita melihat teman kita sedang dianiaya, melakukan kekerasan, baik itu secara verbal maupun non-verbal, kita boleh mengadu, melaporkan kepada pihak yang bisa menanggungjawabkan hal tersebut. Lalu yang kedua, usaha untuk mengubah kemungkaran dan membantu seseorang keluar dari perbuatan maksiat. Nah, ini tuh mengutarakannya kepada orang yang mempunyai kekuasaan untuk mengubah kemungkaran. Contoh, si A telah berbuat tidak benar, berbuat senonoh, maka cegahlah dia agar tidak menjalar kemana-mana. Maksudnya adalah meminta orang lain untuk mengubah kemungkaran. Perlu dicatat, ya. Jika sebenarnya dia tidak melakukan perbuatan yang bersifat kemungkaran, maka ucapan tadi adalah gibah yang haram. Maka hal ini harus di cross check terlebih dahulu kebenarannya dan faktanya. Kalau contoh kasus yang terjadi di lingkungan kita untuk hal ini, seperti kita melihat tetangga kita nih, misalkan tetangga kita ribut, berantem dengan keluarganya, menganiaya anaknya atau seperti apa, kita perlu nih melaporkan kepada pihak yang ya istilahnya mempunyai kekuasaan atau kewenangan. Contohnya kayak Pak RT. Tapi kita harus di cross check dulu nih, kenapa nih tetangga kita melakukan perbuatan tersebut? Apakah ada masalah? Apakah memang akhlaknya tidak baik, perbuatannya tidak baik? Jika tidak dicek, nah kita juga melakukan gibah. Lalu yang terakhir, untuk memperingatkan atau menasihati kaum muslimin. Contoh dalam hal ini adalah ketika kita melihat orang lain di lingkungan kita, di mana lingkungan kita ini lingkungan yang islami, kita melihat tetangga kita ataupun ya teman rumah kita lah berpakaian minim di lingkungannya, tapi orang tersebut mengetahui hukumnya. Nah, kita boleh nih memperingatkan dengan dalil yang sesuai dengan tata cara berbusana yang baik bagi kaum wanita ataupun bagi orang-orang yang berpakaian. Lalu lanjut ke landasan konsepsual. Di landasan konsepsual ini maaf. Kita lanjut ke ini. Ke relevansi dengan moral psikologi. Tadi kita udah bahas landasan konsepsualnya ya. Gibah bisa terjadi pada orang yang bekerja di bidang psikologi maupun mahasiswa psikologi. Contohnya, proses konseling, menceritakan proses konseling dan kliennya kepada teman. Misalkan kita mendapatkan klien yang kasusnya itu parah, kasusnya itu mengungkap keburukan lah, mengungkap sisi kelamnya lah. Lalu kita jadiin bahan omongan nih di tongkrongan, dijadiin bahan omongan di lingkungan kita, di lingkungan sekitar kita, di lingkungan teman-teman kita. Nah, itu kita telah membuat salah satu hal perbuatan yang tidak boleh, yaitu gibah. Dan ini pun juga melanggar kode etik psikologi, di mana kode etik psikologi bertujuan untuk menjaga kerahasiaan antar klien, menjamin kenyamanan dan juga keamanan selama proses konseling berlangsung. Lalu bagaimana nih solusi supaya kita tidak ikut gibah lah, terjun ataupun masuk ke lubang gibah yang salah ini?
Nah, untuk menghindari ini tentu saja kita harus memperkuat iman, menahan diri, serta sadar, nah ini yang penting nih, serta sadar dan berpegang teguh dengan kode etik kita sebagai seorang psikologi maupun mahasiswa psikologi. Tentu sangat jelas kode etik itu sangat penting untuk kita amalkan ya, untuk kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari ya. Apalagi kita mahasiswa psikologi, baik itu dalam proses konseling, penelitian, dan lain sebagainya. Nah, baik, cukup sekian untuk pembahasan tentang gibah. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sampailah kita pada pembahasan yang terakhir, yaitu bakhil. Nah, seperti biasa, kita akan membahas tentang landasan konseptualnya terlebih dahulu. Zaman sekarang, orang berlomba-lomba mencari kekayaan dan menumpuk harta tanpa mementingkan bagaimana uang tersebut didapatkan. Nah, gaya hidup seperti ini termasuk gaya hidup yang mengikuti westernisasi. Karena gaya hidup westernisasi ini mendahulukan atau tujuan utamanya itu adalah bagaimana caranya mempunyai harta sebanyak-banyaknya. Gaya hidup yang westernisasi ini dan menumpuk harta tanpa mementingkan bagaimana uangnya didapatkan bisa dikatakan sebagai bakhil atau dengan nama lainnya kikir. Nah, bakhil ini sendiri berarti seseorang yang enggan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, meskipun sebenarnya dia memilikinya. Bakhil ini sifat yang berbahaya. Bahkan Rasulullah sampai menyebutkan di dalam salah satu sabdanya yang berbunyi, tidak akan masuk surga orang yang bakhil, penipu, pengkhianat, dan orang yang berperangai buruk. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Sebenarnya, kenapa sih orang-orang itu masih melakukan bakhil? Nah, ternyata diketahui alasan bakhil yang paling kuat itu karena seseorang mencintai zat harta dan takut akan kemiskinan. Maksudnya bagaimana sih? Nah, orang-orang yang mencintai zat harta melebihi bagaimana ia melindungi harga dirinya sendiri, maka orang itu akan terus-terusan mencari harta. Nah, orang-orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan kepuasan batin atau ketenangan jiwa jika ia tidak menumpuk harta yang banyak atau jika dia tidak memegang harta yang banyak. Lalu yang kedua adalah takut kemiskinan. Nah, orang-orang ini disinyalir jarang atau bahkan tidak akan mensedekahkan hartanya atau menginfakannya. Padahal kita itu kan berkewajiban untuk mengeluarkan uang kita, bukan? Apalagi ada zakat yang memang wajib kita keluarkan pada setiap tahunnya. Lalu, ada cara menangkal bakhil. Ini sudah tertera dalam Quran Surat Ali Imran ayat 180. Ayat ini menceritakan atau mengingatkan kita bahwa apa yang dimiliki kita kelak akan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini juga mengingatkan kita bahwa semua yang ada di bumi ini, semuanya itu milik Allah semata. Lalu selanjutnya pembahasan relevansi dengan moral profesi psikologi. Nah, kenapa sih bahasan bakhil ini harus diulas dalam bidang psikologi? Memang ada relevansinya ya? Nah, jawabannya ini, iya benar banget bisa. Bakhil ini bisa terjadi pada orang yang bekerja di bidang psikologi. Misalnya saja psikoterapis, psikolog, dan konselor. Contohnya apa sih? Contohnya itu ketika ada psikolog yang mematok harga yang dirasa memberatkan untuk klien. Maksudnya gimana nih? Maksudnya ini, misalnya nih, ada sebuah lembaga yang baru saja berdiri, lalu dia masih tidak stabil
dalam hal finansial atau keuangannya. Lalu, dia menyewa jasa psikolog untuk membantu bagaimana caranya lembaga ini bisa berjalan. Kemudian, saat membicarakan terkait biaya untuk jasanya, psikolog ini mematok harga yang dirasa memberatkan untuk lembaga ini. Namun, si psikolog ini tidak mau menurunkan tarif harganya karena dia beralasan ini sudah harga standar yang ada di pasaran. Nah, sikap psikolog inilah yang bisa mengantarkan dirinya pada kebakilan. Nah, lalu bagaimana sih jika misalnya nih kita berhadapan dengan situasi seperti itu? Apa yang harus kita lakukan? Nah, sebagai seorang psikolog muslim, kita tentu saja bisa menolak. Kenapa? Karena ini sesuai kontrak akad jual beli. Nah, lalu selain bisa menolak, kita juga bisa mengembangkan paradigma positif. Kita bisa saja kan merelakan, mengikhlaskan harga yang harusnya sekian jadi sekian demi berjihad dengan diri, harta. Lalu bisa juga kan hal itu kita perhitungkan sebagai diri kita yang menyedekahkan ilmu kita, lalu kita juga berinfak waktu dan tenaga untuk membantu lembaga yang baru berdiri tersebut.